Ah, ya. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memikirkan roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Biar Bapak mau udah jelaskan sedikit mengenai kedagingan dan roh. Kalau kedagingan itu bilang katanya dia itu nggak masuk kerajaan surga. Itu yang roh lah yang nanti dibilang membawa kita satu ke surga. Makanya dibilang daging itu bakal balik lagi ke tanah dia. Saya kedagingan itu ya mau dia binasa. Kalau rohani ini kekal hukumnya. Sampai ke surga kita pun ya roh. Itulah menjadi saksi kita untuk membawa kita ke surga nanti. Kudus itulah yang membawa kita. Makanya dibilang katanya kalau tanpa kekudusan ya manusia ini tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhannya? Itu dia. Tanpa bantuan Roh Kudus dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Itu dia. Banyak juga dibilang orang yang dibilang juga kata yang menyembah Tuhan beragama katanya banyak. Tapi dia tidak tahu siapa yang disembahnya. Itu dia. Makanya daging ini binasa juga, roh ini yang kekal, itu dia. Makanya dibilang juga kata ya, bagaimana kita dibilang menghidupkan kerohanian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ya dengan cara yang membaca firman, doa, bersekutu dengan Tuhan, itu dia. Ya, coba Tepong. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Baru Dua kata, kalau bilang dua kata ya, gimana saja ulangi. Roma 6 ayat 21, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ya, itulah dibilang perbuatan salah kita, perbuatan dosa kita, upahnya itu ya maut itu ya arti bisa berupa dibilang penyakit, bisa berupa dibilang kutu, bisa berupa kutu keturunan. Itu yang dibawa daripada dibilang nenek moyang orang tua kita yang melakukan kesalahan bersekutu dengan iblis. Itu ya, itulah perbuatan dosa itu ya upahnya ya maut. Itu ya, makanya katanya ya kalau kita bersekutu dengan Tuhan ya itu keselamatan yang kita dapat. Itu ya, kasih karunia, kedamaian. Itu ya, aman lagi. Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu dengan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Maksudnya itu dibilang jangan berpura-pura. Ibarat katanya bilang itulah macam bilang ya, kasih itu nggak mesti kita dibilang ibarat karena paksaan kita berbuat kasih. Kalau bisa kasih itu memang karakter kita, itulah dibilang memang kita itu orangnya ada kasih di hati kita. Itu ya. Ayat 17-nya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang yang baik. Bagaimana? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nggak ada ya, nggak mesti kita membalas kan begitu. Atau ibarat kata pembalasan itu sepenuhnya dibilang itu haknya Tuhan. Penghakiman itu haknya Tuhan. Kalau kita membalaskan itu udah samanya kita dibilang bahwa haknya Tuhan, dibilang kita ambil bahwasanya dia mestinya dibilang dihukum, kita yang menghukum dia. Berarti kan kita membalas. Itu katanya kan haknya Tuhan itu udah tanpa kita sadari kita ambil. Padahal Tuhan yang harus mestinya dibilang yang menghukum dia ini. Benar nggak yang kesalahan ini? Itu dia maksudnya. Jadi itu biar Tuhan dibilang yang menghakimi seorang yang berbuat salah. Kita ya ada orang yang berbuat salah dan kita ya tetap kita ampuni. Karena kita ingin diampuni kesalahan kita oleh Tuhan. Ya, abang, lagi ya. Ada lagi. Apa lagi? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Itu dia ya. Makanya itulah macam dibilang satu ya
dibilang macam bapak, dia bilang, bapak kan dulu kalian kenal pun ya, bandar jahat gimana. Kenapa ya belakangan ini bapak kalian tengok begini ada orang dibilang curangi bapak apa ya, nggak mesti bapak balas, nah itulah dia. Nggak kata ya kan bilang kata ya baik terus bapak yang jadi bapak ya itu udah karakter seorang dibilang ya pengikut Tuhan ya harus kayak gitu. Juga kata ya kita nggak mesti dibilang kita membalas itu kejahatan itu dengan kejahatan. Ya apa dia bilang kata bilang perbedaan dibilang kita itu bilang ya sama aja dibilang kata kan betul nggak? Jadinya kalau kita memang dibilang kata ya penjahat bilang pencuri pembunuh kita balas dengan cara kita kayak gitu ya nggak jauh beda dengan dia itu sama dengan kita, benar nggak? Itu dia. Abang apa nih baca? Ini 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Apa tadi ulangi sekali lagi? Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kata kita saling menegur, di mana kita ini bilang misalnya abang dan adik atau Mario ada yang melakukan kesalahan, perbuatan nggak salah, dibilang katanya nggak berkenan di mata Tuhan, adik katanya tegur. Jangan tegur dengan kasar, ya tegurlah dengan kasih. Itu dia. Maksudnya juga ingatkan bahwasannya itu nggak boleh, itu dilarang Tuhan. Itulah saling mengingatkan kita, saling menegur. Itu dia. Perbuatan salah dibilang entah dibilang apa mama, entah dibilang kawan, entah dibilang kata abang, kita nggak apa-apa untuk mengingatkan, tapi dengan cara yang sopan ya penuh kasih itu dah. Nah, apalagi bang kayaknya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Macam hidup bapak inilah maksud satu contoh. Kayak mana? Sabarlah dalam pengharapan, bertekunlah dalam Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah itulah ibarat kata ya dalam kesesakan ini ya bapak ya harus sabar. Itu dia. Padahal bisa nih bapak dibilang ibarat kata ya rindunya bapak dibilang berhenti ke sana-sana lagi, tapi ya karena belakangan ini karena dibilang ya memang dah gue janjikan kalau bisa pun stop bapak dari sana. Itu dia ibarat ya walaupun sesaknya yang bapak jalani ya terpaksa dibilang ya harus sabar, tapi dalam pengharapan di dalam doa dan ucap syukur kepada Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan ya kita harus mengucap syukur apa kebaikan Tuhan yang diberikannya. Udah ya lagi bang apa bang? Itu aja sih yang Udah ya kadang kalau bilang enak bacaannya itu kan kalau lebih dari bilang 5 ayat itu nggak apa-apa disambung terus ke bawah ya kan Mario kan kalau enak dia karena dia ayatnya itu dia bersangkutan dia ayat ini dia ibarat kata bersangkutan di mana dibilang dia itu bilang kalau bilang masih dibilang di Yohanes masih dibilang dia itu kata-katanya sejalan dia. Itu dia kalau agak enak dibilang dibaca atau dibilang kalian rasa dibilang itu ayatnya dibilang harus satu set dia dibilang ibarat kata enak memperincikannya memperjelasnya ya baca satu apa set dia ada apa jadi ibarat kata ya mau dijelaskan juga itu. Nah kadang-kadang kalian yang masih muda ini dalam pemikiran kan bilang bahwa perlu juga dibilang ibarat ya dijabarkan dijabarkan sebanyaknya. Makanya ibarat berdoa kita kepada Tuhan, mintalah hikmat yang daripadanya, hikmat yang daripada surga agar kalian dapat dibilang ibarat kata mencerna setiap sabda dan firman Tuhan. Diberikan Tuhan ayat kan dari bilang bahwa apa yang diminta di dalam nama Tuhan Yesus pasti kalian akan diberikannya. Nah baca-baca kita sebenarnya enak itu nanti jadi satu dibilang dua ayat kekuatan di dalam hidup. Ini Pak. Nah betul lagi. Filipi 1 ayat 29 sampai 30. Filipi 1 ayat 29 sampai perjanjian lama pun nggak apa-apa kalau